Kenapa saya bilang ini menarik? Karena jembatan ini ibaratnya dibikinnya di luar pulau, itu di Surabaya. Nah, nanti dibikin hampir jadi segmen-segmen. Setelah itu gimana bawahnya? Ini kan ratusan ton. Iya. Pakai pesawat nggak bisa, coba. Pakai kapal juga susah. Mikir banget tuh baunya kalau lewat laut. Udah dibikin, mikir kesananya sampainya gimana? Ya sudah, akhirnya dibuat sejenis ponton. Dan itu jembatan sudah jadi lengkungnya, disimpan di atas ponton dan ditarik oleh kapal. Dan kita monitor. Halo sahabat Bina Marga, kita ketemu lagi di Bincang Jalan dan Jembatan yang dipersembahkan oleh Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR. Bersama saya Rahmah Ayuningtyah, dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang istimewa bersama Kepala Balai Jembatan Bapak Panji Krisnawardana. Selamat datang Pak Panji. Ya, di acara Bincang Jalan dan Jembatan. Dan terkhusus kita akan membahas jembatan. Saya suka sekali tema ini karena gini sih Pak Panji, kalau kita lagi jalan-jalan nih kemanapun sebenarnya, mau di Indonesia mau di luar negeri, itu sering sekali kita menemui jembatan itu menjadi ikon suatu daerah. Jadi perannya jembatan itu bukan hanya menghubungkan, tapi bisa menjadi ikon dan juga kebanggaan kota, bahkan masyarakatnya gitu Pak Panji ya. Betul. Nah, sekarang ini Pak Panji, bahkan yang akan kita bahas ini lebih spesifik lagi, yaitu penyelenggaraan keamanan jembatan khusus. Nah, tapi sebelum kita membahas yang khusus ini, mungkin Pak Panji bisa jelaskan dulu nih, tugasnya Balai Jembatan itu apa ya Pak? Balai Jembatan itu posisinya dulu Mbak ya, itu ada di Bandung dan berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga. Koordinasinya dengan Direktorat Pembangunan Jembatan. Dalam hal ini tugas Balai Jembatan adalah melaksanakan evaluasi lalu kajian teknis terhadap jembatan khusus dan terowongan gitu. Dan kegiatan kita juga memfasilitasi KKJTJ. KKJTJ itu apa Pak? KKJTJ adalah Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. Jadi sebuah komisi yang dibentuk oleh Pak Menteri untuk memastikan proses desain, proses pelaksanaan, sampai pada proses nanti layak fungsi dan operasional ini bisa aman digunakan oleh masyarakat. Lebih seperti itu. Jadi waktu itu ada ceritanya nggak Pak mungkin sehingga akhirnya terbentuklah KKJTJ ini? Ya, jadi awal mulanya ini ya KKJTJ atau Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan ini, mungkin masih ingat tahun 2011 ya, itu ada kisah kelam di dunia konstruksi. Itu jembatan Kutai Kartanegara. Itu tepatnya tanggal 26 November 2011. Pada saat ada kegiatan penanganan pemeliharaan, tiba-tiba jembatan tersebut sedang dilalui normal, tiba-tiba mengalami keruntuhan. Dan akibatnya banyak yang tewas juga. Ada lebih dari 20 ya waktu itu ya. Dan yang hilang juga ada 13, apalagi yang luka-luka lebih dari 40 orang. Ini menjadi kisah kelam lah ya untuk dunia konstruksi khususnya jembatan. Akhirnya Pak Menteri melihat untuk jembatan khusus ini agak khusus spesial gitu. Treatmentnya beda untuk jembatan yang standar dengan yang khusus ini. Akhirnya Pak Menteri membentuk komisi ini KKJTJ yang di dalamnya ada para ahli semua seluruh Indonesia untuk universitas-universitas terkenal negeri ya, dan tergabung menjadi para ahli yang nantinya akan memberikan rekomendasi kepada Ketua KKJTJ Pak Dirjen Bina Marga. Dan wakilnya adalah Pak Direktur Pembangunan Jembatan, dan saya sendiri Kepala Balai itu selaku sekretaris. Jadi kita proses semua itu, diskusi, evaluasi, akhirnya rekomendasi Pak Dirjen ke Pak Menteri bahwa ini jembatan sudah layak desain, layak operasi gitu ya, dan layak pada saat nanti setelah ada rehabilitasi juga kita cek lagi. Jangan sampai pas rehabilitasi ada masalah gitu. Jadi kita pastikan dengan
KKJTJ ini. Begitu apa ya? Butuh treatment yang beda dan mungkin bisa jadi lebih rumit sampai semua seperti Avengers dikumpulkan gitu ya Pak ya. Semua para ahli bersatu untuk termasuk tadi menyelidiki, menginvestigasi, mengevaluasi, mungkin kalau perlu desain ulang gitu ya Pak ya. Kemudian kalau tadi Pak Panji bilang jembatan khusus itu berarti dia tidak sama dengan jembatan biasa yang pada umumnya. Ya, jadi jembatan khusus ini memang sesuai dengan Permen 10 tahun 2022. Itu memang perubahan dari Permen 41 tahun 2015. Ya. Jadi ada beberapa kriteria yang masuk di KKJTJ gitu, dan harus ada persetujuan izin dari Pak Menteri, baik itu desain, baik itu nanti layak fungsi gitu ya, bahkan nanti masa operasi. Nah itu pertama itu jembatan yang bentangnya minimum 100 meter. Jembatan contohnya jembatan kemarin mungkin Mbak Rahma ingat di Lumajang ada jembatan yang roboh akibat terkena panas gitu. Oh, ketika luapan lahar itu Pak? Iya, oke. Itu menabrak dan akhirnya debris itu menabrak fondasinya. Dan akhirnya jembatan tersebut rubuh dan diganti oleh bentang yang harus lebih panjang lagi. Nah, bentangnya adalah 140 meter. Nah, karena ini lebih dari 100, maka jembatan ini masuk jembatan khusus. Harus kita cek ini, mulai desainnya gitu ya, pelaksanaan konstruksinya, nanti layak operasinya oleh KKJTJ. Itu yang pertama. Yang kedua, jembatan lengkung ya. Jembatan lengkung ini contohnya banyak di Sulawesi itu. Terus kalau yang terakhir ini kita resmikan kita uji layak fungsi, bukan kita resmikan, itu jembatan Wampu di Medan. Itu lengkungnya indah sekali, bagus sekali. Di atas 60 meter, yaitu 100 lebih ya, dan itu sudah kita uji dan jembatan tersebut aman untuk dilewati oleh masyarakat. Karena kalau lengkung itu butuh sesuatu yang beda juga untuk penanganan atau treatmentnya ya Pak ya? Kebayang struktur utamanya udah melengkung di atas. Iya. Sisanya hanya gantungan, mungkin kalau pernah lewat kecil-kecil ya. Apalagi kalau pernah ke luar negeri itu kayak benang-benang saja gitu. Kok bisa ini jembatan pakai kurang lebih rod ya istilah kami ini berupa hanger. Itu cukup kecil tapi bisa menahan beban yang ratusan ton kalau untuk full load di atas jembatan gitu ya. Tapi kita evaluasi barang tentu untuk memastikan keamanan. Berikutnya jembatan suspension ya, yang Kutai Kartanegara. Di Indonesia yang khusus ini ada 2 suspension. Ini sedih juga sebetulnya. Kenapa Pak? Ya udah 2, 1 udah meninggal kan gitu ya. Jadi tinggal suspension. 1 itu namanya jembatan Barito. Dan alhamdulillah saat ini masih baik dengan pemeliharaan yang bersama KKJTJ untuk evaluasi. Berikutnya cable stay yang bentuk kabel. Kalau ke Bandung ada ikon ya, Pasopati. Nah itu indah kan? Iya. Di tengah kota berdiri sendiri, terlihat dari kalau pernah ke puncaknya sedikit di Cimbul itu terlihat sekali jembatan. Saya tuh seneng sih Pak kalau misalnya kita lagi nonton tayangan tentang Bandung, biasanya gedung sate terus kan. Sekarang punya Pasopati. Nah, kurang lebih yang pakai kabel itu masuk khusus. Pasopati. Terus apa lagi Pak? Terus yang berikutnya total panjang lebih dari 3 kilo. Oh, kayak di mana contohnya Pak? Yang baru dekat sini di Jakarta ada 6 ruas jalan tol itu lebih dari 3 kilo. Tol dalam kota. Yang contoh lain adalah MBZ tol yang di Jakarta ke Bandung sudah lewat ya pasti ya. Pularang itu ya Pak ya. Terus ada lagi di mana Petarani itu, kalau pernah ke Makassar ada jembatan di kota itu lebih dari 3 kilo. Bagus sekali. Terus banyak sekali yang jembatan lebih dari 3 kilo ini. Termasuk kita juga untuk jembatan kereta ini, yang LRT gitu ya, kita cek juga Kementerian Perhubungan ataupun otoritas pengelolanya minta kita untuk cek betul nggak desainnya, seperti itu. Pak, gimana sih cara menentukan misalnya daerah ini butuh, terutama yang tadi kategori-kategori yang awal ya Pak ya. Bagaimana menentukan yang ini harus pakai jembatan misalnya yang kabel, yang ini yang suspension. Nentuinnya gimana ya Pak? Ya, itu ada namanya desain awal ya. Jadi untuk preliminary kita menentukan memilih tipikal
bentang. Jadi yang paling menentukan tipe struktur atas adalah bentangan yang kita harapkan. Jadi memang contoh untuk suspensi itu ya, itu paling panjang sekarang. Kalau kebetulan saya pernah ke Jepang sana, yang paling terpanjang itu Akashi Kaikyo. Itu hampir 2 kilo panjangnya. Jadi yang jembatan yang bisa paling panjang 2 kiloan itu ya nggak ada lain, menggunakan suspensi. Gitu. Jadi masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri. Pelengkung itu antara 60 ada sampai 150. Gitu ya. Kalau rangkai sih rata-rata ya 100, 120 ya. Kalau 140 itu kita pernah itu sudah mungkin kepelaksanaannya agak tingkat kesulitan yang lebih tinggi lagi. Kalau untuk cable stay itu yang terpanjang sekarang ini di Indonesia itu 400 meter. Gitu. Jadi untuk bentang-bentang panjang yang sampai 500 itu masih bisa dengan cable stay yang Suramadu gitu kan, atau jembatan yang ada di Kendari, Teluk Kendari, ataupun bahkan yang Pulau Balang yang saat ini kan yang baru dibuat. Mungkin bisa juga ada penjelasan sederhananya nggak Pak? Kira-kira ketika desain awal tuh ya Pak ya, ada bedanya nggak sih ketika kita mau membuat jembatan biasa dengan jembatan khusus, mulai dari desain awal sampai konstruksinya misalnya? Ya, jadi ada hal khusus ya untuk, namanya juga khusus ya, Iya. Jadi ada kekhususan untuk jembatan dengan bentangan panjang. Itu sebagai contoh dalam tahap desain. Kalau jembatan standar, kita kadang nggak terlalu memperhatikan masalah angin. Gitu ya. Benar, iya. Kan? Jembatan standar ini kita lewat, cuek aja. Desain juga kadang-kadang itu hanya cek aja, bukan suatu hal yang major yang harus kita evaluasi. Ternyata untuk jembatan panjang, apalagi suspension, cable stay, angin ini bikin goyang-goyang jembatan. Gitu. Jadi kadang-kadang kabel-kabelnya bergetar begini gitu kan. Terus kalau ada Tacoma Bridge yang ada di Amerika itu dengan angin sepoi-sepoi paling nggak tahu, tapi sudah bergoyang begini. Artinya apa? Ada kekhususan yang memang tidak ada di jembatan standar. Nah nanti pada saat desain kita cek dulu ya dengan dimensi ketebalan, pengaruh kecepatan angin, kira-kira yang pantas dan aman seperti apa. Setelah itu ada namanya uji wind tunnel test. Jadi kita bikin model, setelah itu dikasih terowongan gitu, dikasih angin dari samping. Nah nanti pada kecepatan berapa jembatan ini akan bergetar. Nah kalau kecepatannya sudah melewati batas aman, berarti jembatan sesuai dengan desain. Tapi kalau belum apa-apa, baru angin tiup-tiupan dia udah goyang-goyang, itu harus dimodifikasi lagi. Itu horor sekali. Uji nyali aja kita di situ ya. Serem juga. Itu contoh kecil. Yang kedua, itu yang tidak ditemui adalah elemen-elemennya. Kalau Ibu lewat di Jakarta kan nggak kelihatan mana jembatan mana ini, kan sama aja gitu kan. Tapi kalau Bu Rahma ini lewat ke kalau ke daerah ke Semarang gitu ada jembatan Kalikuto yang merah itu ikon. Itu kan ada gantungan ya. Nah itu jadi ada elemen yang tidak standar. Misalnya ada gantungan gitu. Nah gantungan itu harus dicek betul-betul, jangan sampai gantungan ini karena beban berulang fatik dan patah. Atau gimana misalkan salah satu gantungannya diperbaiki sehingga hilang atau dicopot dulu, boleh nggak kita desain lagi, kan gitu kita evaluasi lagi. Jadi memang hal-hal detail sebetulnya yang paling menentukan, dan tadi bebannya akan ada tambahan yang memang akan lain. Belum lagi kalau di laut ya, ada gelombang, ada tsunami misalkan, atau ada lagi yang terkait dengan korosi yang parah gitu kan. Contoh di Suramadu kan di tengah laut tuh. Pertama kita buat yang panjang. Itu gimana tuh masalah korosinya? Nah itu. Jadi ada kajian lebih dibanding dengan yang standar-standar. Jadi bikin jembatan tuh ngeri-ngeri sedap ya Pak ya? Ya, Ibu jangan ke kolong ya. Nanti kalau kolong kelihatan banget gitu. Jembatan rumit juga. Kalau di atas lewat kan sederhana aja ya. Iya Tapi Pak. engineer yang desain atau yang melaksanakan tuh rumit. Tapi ya itulah ya, seninya di jembatan khusus ini. Dari mulai desain sudah banyak hal dievaluasi. Pas pelaksanaan pun banyak inovasi, banyak tantangan untuk pelaksanaan bagaimana biar cepat, biar aman. Kalau jembatan standar kan kadang-kadang angkat taruh, besok sudah selesai. Tapi jembatan khusus
nyambung pelengkung begini aja harus presisi. Gimana Bu Rahma kalau nggak ketemu? Lah iya, aduh, itu miss sedikit aja fatal akibatnya. Masalahnya itu tuh Pak, iya kan? Miss sedikit aja fatal. Apalagi kalau cable stay. Pas sistem kabelnya dipasang, ternyata jalannya bergelombang gini. Nah itu juga kan bagian dari metode pelaksanaan yang harus disiapkan. Pak Panji, menangani begitu banyak jembatan gitu selama ini, ada pernah punya yang paling berkesan nggak Pak? Ketika menangani satu jembatan khusus gitu, di mana misalnya ceritanya gitu Pak? Ya. Pengen tahu ceritanya sih. Ya, jadi selama saya di Balai Jembatan ya, kurang lebih ya waktu tertentu lah ya. Ini banyak tipe yang kita coba kelola, termasuk terowongan juga. Tapi terowongan kan masih sedikit ya di kita. Yang paling banyak tuh jembatan. Nah yang paling menarik untuk kita evaluasi lah ya jembatannya maupun tingkat resiko dalam pelaksanaannya itu adalah jembatan yang ada di di wilayah timur itu, yang di Holtekam, Yotefa. Itu daerah mana Pak? Itu di Jayapura, di Jayapura. Papua jauh. Bisa kebayang nggak di Papua ada jembatan mewah, dibikinnya seperti apa, tiba-tiba jadi di sana seperti apa gitu kan? Kayak sulap aja gitu tahu-tahu aja. Iya benar. Di sana pabrik baja juga. Nah, iya benar. Terbatas. Engineer juga terbatas, tenaga juga terbatas. Tapi jadi kan itu kebanggaan Pak Menteri. Kebanggaan Presiden juga kalau ke sana pasti lihat Yotefa. Kenapa saya bilang ini menarik? Karena jembatan ini ibaratnya dibikinnya di luar pulau, itu di Surabaya. Nah, nanti dibikin hampir jadi segmen-segmen. Setelah itu gimana bawahnya? Ini kan ratusan ton. Iya. Pakai pesawat nggak bisa, coba. Pakai kapal juga susah. Mikir banget tuh baunya kalau lewat laut. Udah dibikin, mikir kesananya sampainya gimana? Ya sudah, akhirnya dibuat sejenis ponton. Dan itu jembatan sudah jadi lengkungnya, disimpan di atas ponton dan ditarik oleh kapal. Dan kita monitor. Ini ada kan waktu itu musim ini gede ya, gelombang besar. Ya. Ya kita monitor sampai detik by detik pas hilang sinyal. Wah coba cek ini hilang sinyal kenapa? Itu yang pertama dari mobilisasinya saja. Belum nanti pada saat nyampe di lokasi. Ini ngangkatnya gimana katanya. Bis kan di atas kali, di atas 10 meter. Bahkan kan itu ada clearance tertentu. Akhirnya dalam proses evaluasi desain bersama KKJTJ, udah pakai lifting. Jadi di ujung-ujung jembatan ini kan ada beberapa bentang. Ada seperti strand atau kabel ya ke bawah. Itu si jembatan itu di atas, masih di atas ponton, lalu diangkat ke atas. Diangkat sampai level tertentu. Ada masalah. Apa kira-kira? Angin. Angin juga itu besar di sana. Bisa kebayang nggak? Sudah bawahnya susah, udah ngangkat juga mau masang angin besar. Akhirnya kita kontrol pas level tertentu dijaga, prediksi angin rendah baru kita angkat. Ya. Setelah itu, setelah jadi satu elemen, ini angin ini ternyata waktu yang sudah diem kan yang sudah terpasang, ini nyambungnya kan di las. Kebayang nggak? Ngelas di area yang seperti digantung dan angin bertiup aja ini bergoyang. Nanti kalau ngelasnya nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai. Iya benar Pak. Nah itu ada teknologi sistem pengangkatan dan akhirnya ada namanya sistem jacking dijepit dari arah samping. Ya memang itu diskusinya cukup panjang. Dan bisa kebayang nggak presisi sentinya itu nggak boleh melebihi toleransi. Terlalu geser ke sini tidak boleh, terlalu geser ke sini, terlalu panjang tidak boleh, terlalu rapat juga tidak boleh. Harus betul-betul presisi. Akhirnya di set dengan jack tersebut, akhirnya ketemu jarak tertentu ya untuk kebutuhan pengelasan. Akhirnya baru itu dilakukan pengelasan dan harus langsung jadi, nggak boleh setengah-setengah kerjanya. Harus sampai jadi. Dan alhamdulillah waktu itu kejadiannya banyak kondisi jembatan yang lagi erection runtuh. Waktu tahun 2018. Kena mental nggak tuh Pak? Coba. Kebayang nggak? Kebayang. Harus ngangkat saat itu, di mana jembatan lagi pada ada masalah gitu ya. Dan harus dipaksa saat itu kan sudah waktunya untuk dilakukan erection jembatan. Alhamdulillah KKJTJ hadir di sana, mensupport, mengevaluasi dari tiap tahap, dan akhirnya
waktu itu Pak Dirjen juga hadir di sana untuk memastikan pekerjaan ini bisa tuntas dan alhamdulillah bisa. Udah bikinnya susah, Pak Panji juga nggak bisa tidur berhari-hari ya Pak ya. Terus udah gitu ternyata yang saya dengar ada umurnya jembatan. Iya. Oh iya Pak, nggak bisa selamanya. Berapa umur jembatan khusus terutama nih? Iya. Rata-rata. Jembatan itu dalam desain itu ditentukan umurnya. Dan di Indonesia kalau jembatan yang sebelum era 2010 ya, itu 100 tahun. Jadi ada aturan tahun 2005 bahwa jembatan khusus didesain umurnya harus 100 tahun. Lebih dari itu? Kalau lebih dari itu ada maintenance tersendiri dan biasanya sih karena sudah umurnya dan biaya perawatannya akan jadi lebih besar gitu ya, dan evaluasinya pemantauannya akan lebih rumit. Itu biasanya nanti ada permajaan atau diganti dengan yang baru. Tapi sejauh ini jembatan didesain untuk yang khusus tahun 2005 ya, aturan tersebut ada 100 tahun. Nah yang terbaru ini jembatan didesain adalah 75 tahun untuk periode gempa. Jadi didesain itu 75 tahun. Yang desain yang terbaru sekarang ini. Ada aturan terbaru. Oh oke. Nah ada nggak sih Pak metode atau teknologi khusus untuk memantau atau memelihara jembatan khusus ini biar tetap prima gitu kondisinya? Ya, jadi kayak orang kan harus jaga sehat terus ya. Semua caranya pasti harus ada rutin pengecekan gitu ke dokter. Kalau dokter gigi gitu kan ada medical check up gitu ya. Kurang lebih lah ya. Apa-apa yang harus dilakukan, kalau sehat-sehat aja ya sudah gitu kan, kita hanya rutin. Nah, begitu jembatan ini diibaratkan raga gitu, jembatan kan banyak elemennya sama dengan tubuh juga. Kadang-kadang yang lukanya tangan gitu kan, atau masalah paru-paru gitu kan, telinga. Nah, jembatan pun gitu. Banyak elemennya yang harus kita cek, harus kita evaluasi. Nah, agar umur jembatan ini sampai 75 tahun yang terkini, maka harus ada namanya pemeriksaan atau inspeksi. Nah, inspeksi ini yang dilakukan adalah antara 3 sampai 5 tahun. Itu ada dokter khusus nih, engineer khusus, neliti sampai baut-bautnya diliatin, ada yang longgar enggak gitu. Antara 3 sampai 5 tahun. Semua hangernya ada yang karat enggak misalkan, atau peletakannya ada yang dudukannya bergeser-geser gitu ya, atau ada yang misalkan aspalnya lepas atau lantainya retak gitu ya, atau yang kelihatan apa yang mudah kalau pengguna itu, misalkan Mbak Rahma lewat jembatan yang lengkung misalkan, atau di Bandung. Mungkin kabel-kabelnya atau jalanannya kali ya Pak ya? Ya, kabelnya ya benar. Kabel. Jadi kalau Bandung itu kan utamanya ada kabelnya itu untuk yang salah satu elemen struktur utamanya. Ya, kabel itu jangan sampai korosi. Kalau korosi satu kebayang putus bisa berdampak secara keseluruhan. Kabelnya kita cek, tutupnya HDPE-nya kita cek juga. Dan itu kita cek setiap antara 3 sampai 5 tahun. Sudah 5 tahun kita balik ngecek lagi. Sudah 5 tahun kita cek lagi. Nah, ada namanya sifatnya rutin atau pemantauan. Nah, ini ibaratnya kalau kendaraan nih, kan kalau kita pakai kan, kalau safety belt nggak dipasang aja nit gitu kan, bunyinya ada warningnya. Iya benar. Kalau mobil-mobil sekarang kan bisa ngerem sendiri gitu kan. Terus lagi kalau mau belok ternyata kita salah arah, bisa belokkan sendiri. Ada sensor kan. Nah, begitu jembatan. Nah, jembatan ini dipasang sensor-sensor. Dengan sensor ini nanti jembatan jadi cerdas, ngasih tahu ke kita, ini anginnya gede banget, bahaya buat pengguna jembatan. Akhirnya di stop. Seperti jembatan Suramadu. Gitu. Nah, itu kebayang nggak kalau nggak diinspeksi rutin, nggak ada data monitoring itu. Akhirnya apa? Bisa kan membahayakan pengguna jalan. Jadi yang pertama itu ada sifatnya periodik antara 3 sampai 5 tahun, dan ada sifatnya pemantauan yang rutin
setiap tahun maupun yang real time. Kalau yang saya cerita tadi real time, yang pengamanan angin. Begitu ada tanda berarti langsung meluncur tuh. Ya, Pak, meluncur. Tim meluncur tuh. Wah, tim semua dari Jakarta, dari Bandung itu cek. Kalau yang masalah ke jembatan, tapi kalau pengguna cukup stop di lokasi. Misalkan ada apalagi tiba-tiba ya, ada kemiringan gitu kan, ada deformasi yang lebih. Nah, itu bisa kita cek dengan sensor, tapi kalau ada jembatan yang jadul-jadul itu kan belum dipasang tuh yang sensor-sensor. Kayak mobil kan, mobil-mobil lama sensor nggak ada. Nggak ada. Nah itu biasanya ada namanya rutin pemantauan setiap tahun. Jadi ada konsultan dari kami juga ngecek gimana sih geometrinya, masih bagus nggak gitu. Jangan sampai begini-begini gitu kan, masih bagus. Apalagi yang kita cek yaitu visual, ada rusak-rusak nggak yang sifat muda. Nah, terakhir itu diuji dinamik. Jadi kan jembatan kalau naik mobil sih nggak kerasa ya mobil jembatan itu bergetar. Tapi sekali-kali coba dia duduk di atas jembatan atau berdiri panas-panasan. Sering ya Pak Panji ya? Udah dari 97. Nah itu berasa ya Pak ya? Berasa goyang. Nah goyangan itu bisa pertanda ini sehat nggak jembatan. Kayak manusia detak jantung kan, jantung normal kan punya nilai frekuensi tertentu. Jembatan pun kalau frekuensinya tertentu hasil uji pertama ini sama ya ngapain? Nggak ada, berarti jembatan ini aman. Itu yang setiap tahun, simple sebetulnya. Dan tapi ini saya yakinkan pada masyarakat, ini pengguna, insya Allah untuk jembatan ini terevaluasi dan aman untuk jembatan-jembatan yang khususnya. Karena memang yang melototin, yang melihatnya KKJTJ yaitu Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan. Harapan kita sih begitu ya, kita pengelola jembatan ini bisa memberikan inputan ke kita supaya setiap tahun bisa kita evaluasi jembatannya. Betah nih ngobrol sama Pak Panji nih. Mohon maaf nih kita harus lanjut di part 2 ya. Siap. Nah di part 2 ini juga gak kalah seru, tapi gak akan saya bagi sekarang. Intinya adalah soal jembatan ini memang complicated ya. Kalau istilahnya hubungan itu complicated relationship gitu kan Pak ya. Banyak banget ternyata faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Dan nanti kita akan membahas salah satunya adalah tentang uji laik fungsi jembatan. Tapi di part yang kedua. Nah untuk yang sekarang demikian dulu bincang kita kali ini. Jadi kalau misalnya Sobat Bina Marga ingin terus update di program ini, subscribe aja, terus udah gitu like dan share. Untuk pantau-pantau sosmednya juga bisa di @pupr_Bina Marga. Nah saya Rahma Hayuding dia pamit, sampai jumpa. Tetap semangat menyambung negeri.